Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana Pratama Madaseta, kelas 19A8, NIM 1902053334. Saya di sini menceritakan dua kewirausahaan muda yang berasal dari Bandung yang bernama Nadia dan Adesti yang berasal dari Jogja. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah perjuangan Nadia Ursula. Dia berasal dari keluarga yang broken home. Pada awal 2015, Nadia bersama kawan-kawannya, yaitu Heni Kusmiati dan Toga, dia memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan merintis usahanya. Padahal waktu itu posisinya sudah menjadi manajer. Pada awalnya dia merintis usaha seperti susu murni. Jadi awalnya mereka mencari supplier susu yang berdaerah di Bandung. Dengan modal awal yang pertama kali dia buat usahanya, yaitu dengan modal 5 juta. Dengan modal 5 juta tersebut, mereka bertiga untuk merintis usahanya dan awalnya dia beli susu tersebut untuk dijual, dan akhirnya susu itu cepat basi dan akhirnya mengeluarkan modal lagi dan dijual lagi. Terus sampai beberapa hari mereka juga menotal semua pengeluaran pada saat berjualan dan pengeluarannya. Kurang lebih 10 jutaan total pengeluaran untuk modal usaha susu tersebut. Untuk pembuatan susu tersebut, mereka menggunakan tempat gudang yang ada di rumahnya dia. Dan dari pihak keluarga Nadia pernah juga melarang atau tidak membolehkan usahanya di tempat tersebut. Pada penjualan telah gagal selama 3 bulan. Perharinya mereka mendapat omset cuma 3 hari bisa menjual 20 botol. Kira-kira omset sebulannya cuma 500.000. Untuk keperluan sehari-hari seperti pulsa, makan, dan sebagainya, mereka tidak meminta kepada orang tua. Dia berusaha untuk mencukupi kebutuhannya tersebut dengan usahanya sendiri. Suatu ketika ada teman dari si Nadia, dia setiap hari meminta pulsa kepada orang tuanya, dan akhirnya teman tersebut disuruh pulang ke Garut. Terus yang satunya lagi dia juga pulang dan melanjutkan kerja di Surabaya sebagai petugas Pertamina. Di suatu ketika si Nadia memiliki ide untuk merubah pemasaran dalam usahanya tersebut. Ketika sudah mendapatkan ide dan dia akan mencoba melakukan atau mempraktekkan ide pemasaran tersebut. Setelah mendapatkan ide tersebut, Nadia menceritakan ide tersebut dengan teman-temannya. Awalnya Nadia menceritakan kepada temannya yang perempuan dan meminta izin kepada keluarganya untuk diberi kesempatan 1 kali lagi sampai bulan Desember. Dan akhirnya keluarga temannya Nadia, dia tidak mengizinkan karena terlalu lama. Setelah itu Nadia meminta izin untuk sampai bulan Oktober. Setelah itu keluarga teman Nadia mengizinkannya. Dan akhirnya teman-teman dan Nadia setuju untuk melanjutkan bisnis tersebut dan mengulangi lagi kesempatan 1 kali lagi. Yang awalnya omset 500.000 bisa menjadi 6 juta per minggu. Apa sih potensi yang bisa dimiliki oleh pengusaha? Bisa disimak video selanjutnya. Sebenarnya menurut kamu nih, apa sih yang harus dimiliki seorang pengusaha? Nah, buat jadi seorang pengusaha, biar sukses nih di usia muda buat jadi pengusaha, yang pertama itu passionnya dulu. Jadi memang kamu punya passion di bidang usaha gitu kan, punya passion buat jualan gitu. Yang kedua mentalnya dulu, harus bangun fondasinya dulu. Jadi jangan sampai aja tapi memang harus bangun fondasinya dulu. Kalau dari karakter kita bisa dipercaya atau enggak, terus punya mentalnya gini, maksudnya rasa malu, kayak apa ya, ada urat rasa malu gitu, urat malunya agak hilang ya, harus dicabut lah gitu. Kalau mau jadi pengusaha ya harus nggak tahu malu gitu, ya gitu. Kayak gengsi nggak boleh ada tuh, banyak kan anak muda gengsinya duluan gitu, pengennya kelihatan orang terlihat kaya duluan gitu. Nah padahal ya jangan kayak gitu, mending uangnya simpan buat modal aja dulu gitu. Biarin aja mau handphone kita ketinggalan zaman kek, mobil kita ketinggalan zaman kek, nggak jadi masalah. Yang penting
bangun si passive income-nya dulu gitu. Kalau mau jadi pengusaha, beda kan pedagang sama pengusaha. Kalau pedagang kerjanya uang, kalau pengusaha kerjanya income pasif gitu. Kalau kamu mau sukses jadi pengusaha, kamu bangun income pasifnya. Gimana caranya? Nanti berapa tahun lagi kamu gak perlu kerja, bisnis udah autopilot gitu, uang tetap lancar jalan. Di sini saya akan menceritakan dari bisnis milik Adesti yang berasal dari Jogja. Awal mula dia memiliki bisnis yang namanya Yowis Oke Dessert. Di sini bentuk kulinernya dibentuk dalam cup kecil, ada yang ukuran besar, ada yang ukuran sedang. Awal mulanya Mbak Adesti ini dia iseng-iseng bikin masakan seperti itu. Terus dia mencoba dessertnya. Setelah dicoba, percobaan pertama gagal karena kurang layak untuk dijual. Waktu ketika dia mencoba dalam beberapa hari lagi, alhamdulillah percobaan kedua berhasil dan akhirnya memiliki kepikiran untuk dijual online. Dan lama-kelamaan dessertnya agak menurun. Terus Mbak Adesti punya rencana untuk bikin seperti makanan yang pedas-pedas seperti ceker, terus bakso, sosis, dan otak-otak. Setelah itu berjalannya waktu, dessert sama makanan tersebut bisa berjalan dan akhirnya memutuskan diberi nama sendiri. Dessertnya untuk kue, yang makanan tadi diberi nama Yowis Oke Food. Untuk modal pertama, Mbak Desti memiliki modal hanya 100.000. Itu katanya masih sisa. Untuk omset tidak mesti, karena omset dia bikin kalau ada pesanan. Jadi barangnya selalu fresh. Dan omset perharian kalau penjualan dia dibatasin. Kalau ada yang bantu ya dia lebih dari 10 cup, kalau dia sendiri yang mengerjakan cuma kurang lebih 10 cup. Dan setiap bisnis ada kendalanya. Ya alhamdulillah kemarin kendalanya bisa diatasi. Yang pesan melalui via kirim juga bisa, seperti nanti dijual ke dalam kemasan yang itu belum dicampur semua, bahannya masih mentahan, dan nanti ada langkah-langkahnya cara membuat. Tantangan untuk menyerah atau tidaknya dalam melakukan bisnis, Mbak Desti bilang kalau menyerah itu pasti, tapi dibalik menyerah itu Mbak Desti memiliki keluarga yang sangat mendukung dalam potensi berjualannya. Suka duka yang dimiliki Mbak Desti adalah ketika suka dia mendapat pengalaman baru, teman baru, wawasan yang baru, dan memiliki penghasilan sendiri agar bisa membantu keluarganya. Dukanya pasaran setiap hari tidak menentu, kadang naik kadang turun. Untuk rencana kedepannya, Mbak Desti memiliki rencana untuk membuka ruko. Sekian cerita dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.